Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dan juga anak-anak kepunyaan Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, juga anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Mengawali renungan pada hari ini saya ingin bercerita sedikit. Tadi malam saya secara random mengajukan satu pertanyaan kepada 10 teman saya dengan satu pertanyaan yang sama, yaitu di dalam keseluruhan bagian liturgi atau peribadahan, bagian manakah dari yang banyak itu yang berpotensi untuk membuat kamu mengantuk dan berpotensi untuk membuat kamu hilang konsentrasi dan merasa bosan? Nah, sebelum saya memberitahukan jawabannya kepada Bapak Ibu dan Saudara, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu dan Saudara untuk juga mungkin bisalah bertanya kepada anggota keluarga yang lain pertanyaan yang sama seperti yang saya ajukan kepada teman-teman saya tadi. Bagian mana dalam tata peribadahan yang berpotensi untuk membuat kamu hilang konsentrasi dan berpotensi untuk membuat kamu mengantuk? Saya persilahkan. Sudah Bapak Ibu dan Saudara. Saya akan memberitahu jawaban apa yang saya dapatkan, tapi saya mau sampaikan bahwa ini bukan survei akademik, Ini juga hanya survei random saja yang saya ajukan kepada 10 orang teman, dan kemudian jawaban inilah yang saya dapatkan. 3 orang diantaranya menjawab bahwa bagian dalam tata liturgi yang dirasa berpotensi untuk membuat seseorang mengantuk dan merasa bosan itu adalah khotbah. Tapi khotbah pun itu dengan catatan, jika khotbahnya kelamaan dan jika khotbahnya tidak lucu. Lalu tahukah saudara 7 orang sisanya menyatakan apa? Dan ternyata 7 orang sisanya mengatakan bahwa bagian dalam tata ibadah yang membuat mereka berpotensi untuk mengantuk, merasa bosan, hilang konsentrasi adalah doa syafaat. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara dan anggota keluarga yang lain ada di kelompok yang mana, apakah tadi khotbah atau apakah di doa syafaat, saya tidak tahu, atau bahkan mungkin tidak keduanya, dan merasa bahwa sementara ibadah selalu merasakan fokus, tidak pernah mengantuk, tidak pernah bosan, yang mana itu adalah luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dan juga anak-anak kepunyaan Tuhan, saya hendak berbicara mengenai jawaban terbanyak yang saya dapatkan dari pertanyaan random hari ini, yaitu mengenai doa syafaat. Jadi doa syafaat kalau dalam tata ibadah kita tahu biasanya diletakkan setelah ada khotbah baru kemudian doa syafaat. Intinya sih doa syafaat dan khotbah itu tidak terlalu berjauhan begitu ya penempatannya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai doa syafaat, maka Injil Yohanes 17 yang hari ini menjadi bahan bacaan kita, ini juga sering disebut sebagai doa syafaat Yesus. Atau juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah doa imam besar. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah artinya Yesus baru saja berkhotbah? Apakah artinya Yesus baru saja mengajar sehingga kemudian dia melanjutkan di pasal 17 dengan doa syafaat? Bisa jadi demikian. Sebab kalau melihat struktur penulisan Injil Yohanes, maka masuk akal juga jika kemudian disebut bahwa Yesus itu baru selesai mengajar, dia baru selesai berfirman, dia baru selesai memberikan perkataan-perkataan wejangan nasihat begitu, dan kemudian ditutup dengan doa oleh Yesus sendiri di pasal 17. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan strukturnya secara singkat tetapi mendalam. Kita akan mulai dari pasal 15 dan juga pasal 16. Di sana Yesus mengajar, dia berfirman mengenai kehidupan yang melekat pada Yesus sebagai pokok anggur agar menghasilkan hidup yang berbuah. Kemudian di pasal 15 itu dilanjutkan lagi dengan pengajaran mengenai sikap hidup yang melayani, merendahkan diri. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah pengajaran dari Yesus bahwa murid-murid harus sadar bahwa mereka akan dibenci oleh dunia ini. Dan kemudian Yesus menekankan bahwa meskipun kamu mengalami kesulitan, kamu dibenci, kamu harus tetap bertekun. Dan kemudian dilanjutkan lagi di pasal 16 ada ucapan mengenai kehadiran roh kebenaran, dan diakhirilah pengajaran itu dengan sebuah penghiburan bahwa meskipun ada banyak sekali rentetan duka cita yang akan mereka alami, namun itu semua akan berakhir dengan kemenangan. Dan kemudian diakhirilah pengajaran yang sedemikian panjang itu dengan doa yang dia naikkan kepada Allah untuk murid-muridnya yang ada di pasal 17. Jadi sistematikanya atau strukturnya itu indah.
dari pengajaran, penghiburan, dan akhirnya ditutup dengan doa. Apa istimewanya doa ini? Nah, saya ingin memberikan PR justru kepada Bapak Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Nanti setelah selesai ibadah ini, Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak boleh membaca kembali Yohanes pasal 15 sampai 16 secara utuh, lalu hayatilah. Bayangkanlah saudara berada di posisi para murid saat itu, mendengarkan pengajaran Yesus, firman-Nya Yesus, mendengarkan khotbahnya Yesus, dan bayangkan ketakutan yang nyata yang dialami oleh para murid saat itu, kegelisahannya. Bayangkan itu, situasikan diri saudara seperti para murid pada saat itu. Nah, nantinya jika saudara mampu melakukannya, saya yakin sungguh saudara juga akan dimampukan untuk merasakan keistimewaan atau kedalaman doa Yesus yang diucapkan pada pasal ke-17 ini. Dan saya yakin sekali ketika saudara mampu merasakan itu dengan sungguh, menemukan kedalaman dari doa Yesus di pasal 17, saudara tidak akan merasa ngantuk. Bahkan saya yakin yang terjadi adalah hati saudara akan bergetar sebab saudara menyadari betapa besar kepedulian yang diberikan Yesus kepada para murid saat itu, kepada saudara semuanya. Nah, mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, itu PR-nya. Semoga nanti dengan penuh sukacita itu bisa dilakukan. Kita akan lanjutkan lagi. Mari kita perhatikan lagi doa Yesus secara sederhana. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 ini bisa kita bagi menjadi dua, nggih. Yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya. Lalu yang kedua, Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Kita mau bahas poin yang pertama. Dia bercakap dengan Bapanya, dia menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah dia lakukan demi kemuliaan Bapanya. Dan setelah itu dilanjutkan lagi yang saya sampaikan tadi, kita akan lihat di sana di ayat 4, Yesus sudah mempermuliakan Allah dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Allah. Di ayat 6, Yesus telah menyatakan nama Allah kepada semua orang. Dan ayat 8, Yesus telah menyatakan firman Allah kepada semua orang. Nah, ketika Yesus telah selesai mengucapkan ungkapan personalnya kepada Allah atas apa yang sudah Yesus kerjakan selama dia hidup di dunia ini, Yesus kemudian berdoa bagi para murid. Yesus tahu persis bahwa setelah dia mati, maka tongkat estafet pelayanan itu kan akan diberikan kepada para murid. Itu artinya para muridlah yang akan melanjutkan karya pelayanan yang sudah Yesus laporkan tadi loh, di ayat 4, 6, dan 8 tadi, itu akan dilanjutkan oleh para murid. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Para murid pada saat itu masih merasa gamang, mereka masih memiliki banyak kekhawatiran, mereka masih memiliki banyak sekali ketakutan. Ini seperti orang yang belum lancar naik motor, tapi mau tidak mau dia harus naik motor di jalan raya, dan yang biasanya ngajarin itu sudah tidak ada lagi. Sehingga doa Yesus bagi mereka di tengah segala kekhawatiran dan kegamangan itu, para murid tetap bisa meyakini bahwa mereka dipelihara oleh Allah sendiri. Semoga situasinya bisa dibayangkan ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Petrus sendiri juga mengatakan di dalam bacaan pertama hari ini bahwa menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Dia malah bilang, wong Kristen aja heran nek disiksa. Orang Kristen itu jangan heran kalau disiksa. Memang demikian juga yang dialami oleh Yesus. Justru bersyukurlah ketika saudara merasakan penderitaan, ketika saudara mengalami kekhawatiran, karena itu artinya kita turut ambil bagian dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus, dan sungguh ini adalah sebuah sukacita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di tengah segala kekhawatiran yang dialami oleh para murid yang akan segera menerima tongkat estafet pelayanan itu tadi, Yesus berdoa bagi mereka. Sedangkan saya dengar jemaat itu kalau didoakan pendeta, didoakan jemaat yang lain, didoakan majelis saja itu senangnya sudah luar biasa. Apalagi di sini dikisahkan Yesus sendiri yang berdoa bagi mereka. Itu tadi yang saya katakan, kalau saudara-saudara mampu merasakan situasi para murid, saya yakin doa syafaat yang diucapkan oleh Yesus di pasal 17 ini akan menggetarkan hati saudara. Dia ingin agar kuasa dari Allah Bapa itu terus menjaga dan juga terus memelihara murid-muridnya agar tongkat estafet pelayanan itu bisa terus berjalan dalam kehidupan para murid setelah
kepergian Yesus nantinya. Itulah kerinduan hati Yesus bagi para murid. Yesus menyerahkan tongkat pelayanan estafet itu kepada para murid. Dia tahu para murid masih gamang, dia tahu para murid masih khawatir, bahkan mungkin para murid juga masih gak siap begitu ya. Karena itu Yesus berdoa bagi mereka, agar mereka di tengah segala ketidaksiapannya, di tengah segala keraguan dan kekhawatiran, mereka berani menyambut tongkat estafet pelayanan itu. Sebab ada sebuah keyakinan Allah memelihara mereka. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika saudara khawatir, ketika saudara takut, ketika saudara merasa tidak mampu, berdoalah dan serahkanlah kekhawatiran saudara dalam roh kepada Tuhan di dalam doa yang dinaikkan. Setiap hari nih Bapak Ibu, setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja. Jangan sampai juga berdoanya cuma seminggu sekali, itu pun tidak dilakukan dengan serius di peribadahan Minggu. Kadang juga sampai ketiduran. Padahal sebenarnya kalau kita memahami syafaat yang dilakukan oleh Yesus, syafaat yang juga kita pahami, di dalam syafaat itu kita membawa semua harapan. Kita membawa semua kekhawatiran. Kita membawa semua kerinduan kita. Permohonan di depan Tuhan yang kudus sebagai tanda iman kita. Syafaat memberikan kita kekuatan. Syafaat membuat kita merasa yakin bahwa Tuhan memelihara. Dan bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, konteks doa syafaat yang diucapkan oleh Yesus memang terkait dengan kehidupan para murid yang saat itu akan menjalani kehidupan yang berat setelah menerima tongkat estafet pelayanan. Mereka akan berjumpa dengan berbagai macam kekhawatiran. Nah, saya ingin mendialogkan itu dengan konteks kita hari ini yang sedang mengalami pandemi, yang juga pasti mengalami kekhawatiran. Siapa yang tidak khawatir di masa-masa pandemi ini? Yang pertama, kalau kita buka di grup, isinya corona semua. Disuruh stay healthy, stay at home, stay safe, dan lain sebagainya. Itu seperti capek begitu ya, melihat isi berita yang begitu-begitu saja. Lalu yang kedua, kita juga diharuskan untuk lebih waspada dari yang biasanya. Kewaspadaan yang lebih dari biasanya ini loh yang membuat kita itu menjadi insecure, membuat kita merasa tidak aman, membuat kita merasa lelah. Dikit-dikit pengennya golek hand sanitizer, dikit-dikit nyari sabun, pulang dari mana langsung maunya cuci bajunya, dicuci, keramas, mandi, dan lain sebagainya. Bersentuhan pun kita menjadi takut. Siapa yang tidak khawatir? Kewaspadaan yang berlebihan ini membuat kita menjadi khawatir. Lalu yang ketiga, siapa di antara kita yang tahu persis kapan corona pandemi ini akan berakhir? Semua masih perkiraan. Masih perkiraan. Belum ada kepastian waktu yang benar-benar tepat yang membuat orang juga menjadi semakin khawatir. Sampai-sampai WHO itu mengeluarkan artikel loh Bapak Ibu tentang kita diajak untuk menjaga kesehatan mental kita di masa pandemi ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita merasa khawatir, berdoa, itu jelas, itu harus, itu wajib. Tapi kemudian apa lagi? Saya mau share beberapa hal yang saya lakukan di masa pandemi ini ketika saya merasakan khawatir selain berdoa, Bapak Ibu. Yang pertama, ini sifatnya lebih praktis yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, carilah info yang terpercaya. Saudara ingin tetap update soal corona? Boleh. Harus malah menurut saya. Jangan juga kemudian saudara menjadi tidak melek informasi. Tapi juga tidak perlu juga kepo yang berlebihan, mencari-cari tahu berlama-lama begitu, membaca artikel tentang corona, diklik, kemudian ada lagi yang menarik, diklik lagi, begitu saja muter-muter, sampai akhirnya apa yang sudah buruk itu bertambah buruk dan menambah kekhawatiran. Saya pribadi memutuskan Bapak Ibu untuk membaca 2-3 artikel saja setiap hari. Karena medsos sekarang ini kan tuh banyak sekali. Belum lagi di grup-grup WA informasi yang masuk bertubi-tubi dan tidak semuanya benar. Jadi membatasi diri untuk mencari info hanya dari sumber terpercaya itu menolong. Medsos memang menolong, tapi kita juga harus berbijak. Harus cukup bijak memilah-milah informasi ketika kita menggunakan medsos. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita perlu tahu batasan kemampuan berpikir kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam masa pandemi ini banyak juga yang mengaitkan pandemi ini dengan teori konspirasi, dengan isu-isu politik. Bapak Ibu, kalau kita mikir sampai ke sana, apakah itu berada di dalam batas kemampuan kita?
Jika iya, monggo silahkan. Tetapi jika tidak, maka mari kita cukup mencari apa yang menjadi kebutuhan kita, agar kita juga tahu perkembangan, tapi jangan kemudian menjadi ahli virus begitu loh, yang seolah-olah tahu dan kemudian itu padahal belum akurat dan kita malah menyebarkan hoax. Jadi menurut saya, mari kita tahu batas kemampuan berpikir kita. Nah, yang seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa di dalam konteks doa Yesus itu terkait dengan kehidupan para murid yang akan menjalani tugas pelayanan dan berjumpa dengan hal yang tidak mudah. Dalam rangka melakukan tugas pelayanan ini, saudara bisa melakukan poin yang ketiga. Karena saudara juga memegang tongkat estafet pelayanan dan sekarang ini adalah masa yang berat, apa yang bisa saudara lakukan? Ini akan menjadi poin yang ketiga, berbuat baiklah. Berbuat baiklah saudara-saudara. Sementara ini yang sudah dilakukan gereja adalah dengan melakukan program PEJ, penjualan makanan. Dengan membeli, saudara berbuat baik dan berdonasi. Berbagi berkat dengan penjual, saudara juga berbagi berkat dengan driver online, dengan ojek-ojek pangkalan. Saudara bahkan bisa mentraktir orang lain. Dan lebih-lebih lagi, saudara sudah berdiakonia. Saudara melakukan pelayanan dengan setiap item yang saudara beli, menambah dana diakonia pada setiap item makanan yang saudara beli, dan itu juga menjadi berkat bagi penerima sembako yang sudah rutin menerimanya setiap saat. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, segala kekhawatiran kita serahkan di dalam doa kepada Tuhan. Kita harus berdoa, tapi juga lakukanlah hal-hal tadi yang secara praktis bisa saudara terapkan di rumah. Yakinilah bahwa Allah memelihara, yakinilah bahwa Tuhan senantiasa hadir, Yesus peduli dengan kehidupan saudara, Tuhan yang menolong. Amin.